Namaku Naila. Saat menulis ini, aku masih ingat betul malam ketika semuanya berubah. Malam saat aku, seorang istri yang sedang mengandung 9 bulan, diusir dari rumah dengan tuduhan yang bahkan tak pernah terpikir dalam hidupku, perselingkuhan. Aku dan Galang menikah karena cinta, atau setidaknya dulu kupikir begitu. Awalnya kami bahagia, meski keluarga Galang tak pernah sepenuhnya menerimaku. Mertuaku, Bu Rini, adalah tipe ibu yang menganggap menantu perempuan tak akan pernah cukup baik untuk anak lelakinya. Tapi aku bertahan, mencoba menjadi istri yang baik, menantu yang sabar. Namun semuanya berubah sejak hadirnya Ayu. Ayu adalah mantan teman kerja Galang. Awalnya hanya berkunjung untuk silaturahmi, katanya. Tapi sejak itu, wajahnya mulai sering terlihat di rumah kami. Ia sering datang membawa makanan, menawarkan bantuan pada mertuaku, dan sesekali memberi hadiah kecil untuk Galang. Aku tak pernah menaruh curiga. Sebagai istri, aku berusaha percaya pada suami. Apalagi saat itu aku tengah hamil besar, tubuhku lemah dan mudah lelah. Tapi diam-diam, Ayu dan mertuaku seperti menjalin kesepakatan tak tertulis, menggulingkanku dari dalam rumah yang kupikir adalah milikku juga. Suatu malam, saat aku sedang menyiapkan baju bayi yang kubeli dari hasil menjahit kecil-kecilan di rumah, mertuaku tiba-tiba masuk kamar. Wajahnya muram dan penuh kemarahan. Jadi ini kerjaanmu selama di rumah? Selingkuh di belakang anakku, tuduhnya lantang. Aku tertegun. Apa maksud ibu? Saya gak ngerti. Ayu cerita semuanya. Kamu selingkuh sama sopir laundry itu. Dan sekarang kamu pura-pura hamilin anak Galang? Dasar wanita murahan. Dadaku sesak. Jantungku berdetak begitu cepat hingga terasa seperti akan pecah. Bu, saya tidak pernah keluar rumah kecuali ke bidan dan ke warung. Demi Allah, saya nggak pernah selingkuh. Mertuaku tak peduli. Ia meludah di sampingku lalu meninggalkan kamar sambil berteriak memanggil Galang. Malam itu, rumah menjadi panggung pertunjukan penuh drama. Ayu berdiri di ruang tamu dengan senyum puas. Ia menyerahkan sebuah hasil tes kehamilan dan mengatakan bahwa ia mengandung anak Galang. Ia menangis, pura-pura menyesal karena tak sengaja jatuh dalam pelukan suami orang. Aku menatap Galang dengan harapan. Aku butuh dia membelaku. Tapi Galang hanya diam, menatapku dengan sorot kecewa. Aku dapat video kamu keluar dari rumah malam-malam, katanya datar. Apa? Aku nggak pernah keluar malam-malam. Itu berarti kamu nggak ingat. Ayu menyahut cepat. Mungkin waktu itu kamu ngidam atau apalah. Tapi tetangga lihat kamu digandeng pria waktu malam hari. Aku juga kasihan sama Mas Galang, dia begitu sayang kamu. Tapi kamu... Aku gemetar. Fitnah, ini semua fitnah, aku nggak pernah melakukan itu. Tapi suara hatiku tak cukup keras untuk menembus dinding hati Galang yang sudah keropos oleh racun fitnah. Ia menurunkan pandangannya, lalu berkata tanpa ekspresi. Mulai malam ini, kita cerai. Air mata meleleh begitu saja. Mas, ini anak kita, aku bahkan sudah siapkan nama. Anak itu bukan anakku, katanya dingin. Besok pagi kamu harus keluar dari rumah ini. Dunia runtuh. Aku, dengan kandungan 9 bulan, diusir seperti sampah yang tidak berguna. Kupandangi baju-baju mungil yang tadi kususun rapi, dan rasanya semua berubah jadi abu. Aku mengemasi pakaian seadanya, tak kuat berdiri, tak sanggup berpikir. Tak ada kendaraan. Tak ada uang. Hanya aku dan bayi di dalam perutku. Dalam sepi malam, aku mengetuk pintu rumah seseorang yang dulu pernah jadi teman kuliahku, Rina. Rina membukakan pintu dengan wajah panik melihat keadaanku. Mataku sembab, kakiku bengkak, tubuhku gemetar. Ia tak banyak tanya. Ia hanya menarikku masuk dan memelukku erat. Aku tahu kamu bukan wanita kayak gitu, Naila. Kamu nggak sendiri ya? Tangisku pecah di pelukannya. Hari-hari di rumah Rina terasa seperti titik awal baru. Tapi aku tak bisa berlama-lama di sana. Aku tahu, Rina bukan orang kaya. Ia hanya guru honorer yang tinggal di rumah kontrakan kecil bersama suaminya dan 2 anaknya. Seminggu aku tinggal di sana, mencoba menyembuhkan luka sambil terus merasakan gerakan dari perutku. Bayi itu masih kuat. Meski aku rapuh, dia tetap menendang, tetap hidup,
seperti menguatkanku dari dalam. Hingga malam itu, saat hujan deras mengguyur kota, aku merasakan sakit luar biasa. Perutku menegang. Air ketubanku pecah. Rina, sakit, perutku, bayinya mau lahir. Aku terengah. Rina panik. Tanpa banyak kata, ia dan suaminya membawa aku ke rumah sakit terdekat. Aku tidak punya uang. Tapi Rina langsung menyerahkan ATM-nya ke bagian pendaftaran. Ambil aja uang di sana, dia harus melahirkan sekarang, katanya tegas. Tanganku menggenggam tangannya erat. Maafkan aku, Rin, aku nyusahin kamu. Udah Nay, jangan mikir gitu. Sekarang selamatin bayimu dulu. Itu yang penting. Malam itu, di tengah rasa sakit yang tak tertahankan, aku melahirkan seorang bayi laki-laki. Ia menangis kencang, sehat, dan begitu mirip Galang. Aku menatap wajah mungilnya dengan air mata jatuh tak berhenti. Kamu anak yang kuat, kamu anakku dan aku akan menjagamu, meski dunia membuang kita. Aku memberinya nama Raka Dwi Galendra, yang berarti cahaya kedua dari kekuatan. Karena sejak malam itu, aku bersumpah tak akan lemah lagi. Hidup setelah melahirkan ternyata tak semanis yang kutonton di drama. Tak ada pelukan hangat dari suami, tak ada kue ucapan selamat, bahkan tak ada air mata haru dari seorang ayah yang melihat anaknya untuk pertama kali. Yang ada hanya tangisan bayi dan nyeri luka persalinan yang belum juga sembuh. Tapi yang lebih menyakitkan dari itu semua adalah kenyataan bahwa anak ini ditolak oleh darah dagingnya sendiri. Raka tidur pulas di inkubator sederhana, tubuhnya mungil dan berkerut, tapi bagiku, dialah bayi paling sempurna. Setiap kali kulihat wajahnya, rasa sesak itu berubah menjadi harapan. Seolah dia berkata, kamu nggak sendirian, Bu. Aku di sini. Rina datang setiap hari menjengukku. Ia membawa bubur, buah-buahan, dan sesekali mengajak anaknya yang kecil untuk menengok Raka. Aku tidak tahu bagaimana membalas semua kebaikannya. Nay, kamu tenang aja. Soal biaya rumah sakit, nanti kita cicil bareng. Aku bantu semampuku. Kamu nggak sendiri, katanya suatu hari sambil menyeka air mataku. Aku hanya bisa mengangguk. Tenggorokanku tercekat. Rasanya terlalu menyakitkan untuk bicara. 2 hari setelah melahirkan, aku dibolehkan pulang. Tapi, pulang, bukan lagi ke rumahku dulu, bukan ke rumah suamiku, melainkan ke rumah kontrakan sempit milik Rina yang sekarang menjadi satu-satunya tempat berlindungku. Di sana, aku mencoba berdiri perlahan. Luka jahit belum sepenuhnya kering, tapi aku tahu aku tak bisa terus-terusan bergantung pada orang lain. Bayiku butuh susu, popok, dan masa depan yang layak. Dan untuk itu, aku harus bekerja. Namun, mencari pekerjaan dengan status janda, tanpa gelar tinggi, dan membawa bayi, itu seperti berharap es krim bertahan di padang pasir. Aku mencoba melamar di beberapa warung makan, laundry, bahkan jadi tukang cuci baju keliling. Tapi tak satu pun yang mau menerima karena aku membawa bayi. Maaf ya, Mbak. Nanti ribet kalau bayinya nangis-nangis di sini. Kalau bisa, cari yang bisa nitipin anak dulu. Baru kerja. Setiap penolakan itu seperti tamparan. Aku pulang dengan langkah lunglai, menatap Raka yang meringkuk di gendongan kain lusuhku. Tunggu ya, Nak. Mama pasti cari jalan. Suatu pagi, saat sedang mencuci pakaian di belakang rumah Rina, seorang ibu tua yang tak kukenal datang menghampiri. Maaf, Mbak Naila ya? Tanyanya pelan. Aku terkejut. Iya, Bu. Ada apa ya? Saya dari keluarga Bu Rini, bukan mertuamu, tapi nyonya rumah besar di ujung perumahan. Katanya kamu pernah kerja bersih-bersih waktu kuliah. Aku mengangguk pelan. Iya, Bu. Pernah bantu-bantu bersih rumah dosen juga. Nah, kami lagi butuh asisten rumah tangga. Tapi, yang bisa dipercaya, gajinya nggak besar, tapi bisa bawa anak kalau memang darurat. Berminat? Mataku langsung berkaca-kaca. Serius, Bu? Serius. Tapi harus kerja keras ya, rumahnya besar. Tanpa pikir panjang, aku mengiyakan. Hari itu juga, aku dan Raka pindah ke rumah besar 2 lantai milik pasangan Pak Bram dan Bu Rini, nama yang sama, tapi jelas orang yang jauh lebih baik. Mereka pasangan pensiunan yang tinggal bersama anak laki-lakinya, Radit,
pria muda yang sibuk dan cuek. Aku diberikan kamar kecil di belakang dapur, cukup layak dan bersih. Raka punya tempat tidur mungil dari keranjang rotan yang dibantu dibuat oleh satpam kompleks. Di rumah itu, aku bekerja mulai pukul 6 pagi hingga 6 sore. Menyapu, mengepel, mencuci, menata ruang, dan sesekali membantu menyiapkan makanan. Awalnya, Radit sangat pendiam dan acuh. Ia hanya mengangguk singkat saat berpapasan, dan sering menatapku datar jika Raka menangis terlalu kencang. Tapi Bu Rini sangat perhatian. Ia suka mengajak Raka bermain, bahkan pernah membelikannya pakaian kecil dan mainan. "Anakmu lucu sekali, Naila." Matanya, tajam tapi lembut, katanya sambil mengelus kepala Raka. Aku hanya bisa tersenyum kecil. Dalam hatiku, ada rasa perih, karena aku tahu mata itu adalah salinan dari mata Galang. Mata yang dulu penuh cinta, kini hanya menyisakan luka. Hari demi hari berlalu. Raka tumbuh sehat meski aku harus berhemat sebisa mungkin. Aku menyusui sepenuh hati, membuatkan bubur dari bahan seadanya, dan mulai menerima jahitan kecil-kecilan saat malam. Setiap uangku tabung demi masa depan Raka. Sampai suatu malam, saat aku sedang menyuapi Raka di teras belakang, Radit datang dan duduk di dekatku. "Dia mirip kamu," katanya tiba-tiba. Aku kaget, buru-buru berdiri. "Maaf, Mas. Saya ganggu ya?" Enggak. Santai aja." Ia menatapku cukup lama, lalu bertanya, "Kamu sendiri? Suamimu kemana?" Aku terdiam. Tenggorokanku seperti tertutup. "Maaf kalau pertanyaanku terlalu jauh," lanjutnya cepat. Akhirnya aku menjawab pelan, "Dulu saya punya suami. Tapi, dia menceraikan saya waktu saya hamil 9 bulan. Karena fitnah. Dan dia lebih percaya pelakor daripada saya." Radit terlihat kaget, tapi tidak menghakimi. Ia hanya mengangguk pelan dan berkata, "Kamu kuat." Kata-kata itu sederhana, tapi membuat dadaku sesak. Rasanya sudah lama sekali aku tidak dipandang sebagai wanita kuat. Selama ini aku dianggap beban, pengganggu, bahkan sumber malu. Hari-hari berikutnya, sikap Radit mulai berubah. Ia kadang mengambilkan air minum, menawari makanan, bahkan pernah mengajak Raka jalan-jalan di taman kompleks saat aku sibuk mengepel. Bu Rini juga semakin hangat. Ia sering bilang bahwa aku lebih rapi dan bersih daripada Art sebelumnya. Aku tersenyum, tapi tak pernah berani berharap lebih. Sampai suatu hari, saat aku sedang menyapu halaman, Bu Rini mendatangiku. "Naila, boleh aku tanya sesuatu?" "Tentu, Bu." "Kamu sayang anakku." Aku tertegun. "Maksud ibu?" "Radit bilang dia menyukaimu. Tapi dia khawatir kamu merasa tidak pantas. Padahal aku lihat kamu jauh lebih pantas daripada banyak wanita di luar sana." Air mataku menetes tanpa bisa ditahan. Aku hanya menunduk, tak bisa menjawab. "Kalau kamu bersedia, aku ingin kamu jadi menantuku," lanjut Bu Rini pelan. Aku tak bisa berkata-kata. Yang bisa kulakukan hanya menangis dan memeluk Raka erat. Tuhan, ini jawaban dari setiap malam yang kulalui dengan air mata. Aku menatap pantulan wajahku di cermin kecil di kamar belakang rumah majikanku. Rambutku yang dulu selalu terawat kini kusut terikat seadanya. Kulitku yang dulu bersih kini kusam karena sering terkena deterjen dan sinar matahari. Tapi di balik semua kelelahan itu, ada satu hal yang membuatku terus berdiri setiap pagi, Raka. Setiap kali matanya terbuka dan dia tersenyum kecil dengan gusi merah jambu itu, hatiku meleleh. Anak ini tak punya siapa-siapa selain aku. Dan aku juga tak punya siapa-siapa selain dia. Dunia sudah membuang kami, tapi kami masih punya satu sama lain. Semenjak Bu Rini menyatakan niatnya menjodohkanku dengan Radit, hatiku kacau. Bahagia, tentu. Tapi juga takut. Takut harapan ini hanya fata morgana. Aku hanyalah seorang Art, janda, dan membawa anak yang bukan darah daging Radit. Aku pernah diceraikan karena fitnah. Apakah Radit benar-benar bisa menerima aku dan Raka? Malam itu, setelah selesai menyapu teras, aku duduk di bangku kayu belakang rumah sambil menggendong Raka. Radit datang, seperti biasa, membawa 2 gelas teh hangat. "Masih kerja?" tanyanya sambil duduk di sebelahku. Aku tersenyum kecil. "Sudah selesai, Mas. Cuma mau istirahat bentar sambil temani Raka tidur."
Ia menyerahkan satu gelas padaku. Aku menerimanya dengan gugup. Detak jantungku makin cepat sejak obrolan dengan Bu Rini kemarin. Radit menatap Raka yang sedang tertidur dalam pelukanku. Aku suka lihat kamu begini tenang, keibuan, dan kuat. Aku hanya menunduk. Saya nggak sekuat itu, Mas. Saya cuma berusaha bertahan. Radit menatapku lama, lalu bicara pelan. Aku tahu kamu takut, Naila. Tapi kalau aku bilang aku serius, aku ingin jadi bagian dari hidup kalian berdua, apa kamu percaya? Aku menoleh dengan mata berkaca-kaca. Mas, saya ini mantan istri. Saya punya anak. Saya pernah difitnah, dibuang. Apa Mas yakin gak akan nyesel suatu saat nanti? Radit tersenyum. Aku tahu siapa kamu dari caramu memperlakukan orang lain. Kamu bukan wanita lemah. Aku melihatmu bekerja keras, menyayangi anakmu dengan tulus. Dan aku yakin, kamu juga bisa menyayangi aku dengan cinta yang sama. Dadaku bergetar hebat. Untuk pertama kalinya setelah semua luka dan pengkhianatan, aku merasa dihargai sebagai wanita. Bukan karena tampang, status, atau kekayaan, tapi karena hatiku. Tapi tak semudah itu aku menerima perasaannya. Bukan karena aku tak cinta, tapi karena rasa trauma di masa lalu masih begitu kuat. Aku terlalu takut disakiti lagi. Aku terlalu takut Raka kembali harus tumbuh tanpa ayah karena keputusanku yang salah. Beberapa hari aku menghindar. Aku mengerjakan pekerjaan secepat mungkin, selalu mencari alasan agar tak harus bertemu Radit. Tapi justru dari kejauhan aku melihat usahanya yang tulus. Ia mengantar makanan ke dapur belakang, membawakan popok untuk Raka, bahkan pernah menggantikan popok saat aku ketiduran karena kelelahan. Dan akhirnya, Bu Rini datang ke kamarku suatu malam. Naila, kamu takut orang lain menolak kamu karena masa lalu, ya? Aku mengangguk, tanpa bisa berkata apa-apa. Tapi kamu gak lihat betapa anakku berusaha menjadi bagian dari hidup kalian? Kamu layak dicintai, Nak. Jangan siksa dirimu hanya karena trauma. Aku menangis malam itu. Bukan karena sedih, tapi karena Tuhan mengirimkan orang-orang yang menyembuhkan luka dengan cinta dan penerimaan. Dan akhirnya, aku mengangguk. Lamaran berlangsung sederhana, tapi penuh haru. Radit melamarku di taman belakang rumah, di hadapan Bu Rini dan Pak Bram. Raka dipakaikan baju kecil berwarna biru muda, duduk di pangkuan Bu Rini sambil memainkan jari-jarinya. Radit berlutut di hadapanku, memegang tangan kiriku, dan berkata dengan mantap, "Maukah kamu menikah denganku, Naila? Bukan hanya sebagai istriku, tapi sebagai ibu dari anak kita." Aku terisak dan mengangguk pelan. Pelukan hangat menyusul, dan saat itu juga aku tahu, hidupku tak berakhir karena diceraikan. Justru saat itulah kisah baruku dimulai. Pernikahan kami diselenggarakan di hotel keluarga Radit. Aku tak pernah membayangkan akan mengenakan gaun putih kembali. Aku pikir itu hanya milik masa lalu. Tapi hari itu aku berdiri anggun, digandeng pria yang mencintaiku apa adanya, dan disambut senyuman hangat keluarga baru yang benar-benar menerimaku dan Raka tanpa syarat. Raka menggenggam tangan Radit di pelaminan, memanggilnya, "Ayah," untuk pertama kalinya. Tangis Radit pecah. Ia peluk Raka seolah anak itu telah lahir dari darah dan jantungnya sendiri. Dan aku menangis. Tapi bukan karena luka, melainkan karena bahagia yang dulu kuanggap mustahil. Namun, dunia memang tak pernah kehabisan kejutan. Dan kejutan itu datang saat kami bersiap menghadiri pesta penyambutan tamu kehormatan di ballroom hotel tempat resepsi kami diadakan. Radit mengajakku dan Raka hadir. Aku sudah menolak halus karena tak ingin menonjol, tapi Radit bersikeras. "Sekarang kamu istriku, dan aku ingin dunia tahu itu." Aku mengenakan dress navy sederhana, rambutku diikat ke belakang. Raka ku gendong, mengenakan setelan kecil abu-abu yang dibelikan Bu Rini. Kami tiba di ballroom bersama, bergandengan tangan. Semua mata tertuju pada kami, bukan hanya karena penampilan kami yang serasi, tapi juga karena Radit, putra pemilik hotel, membawa istri dan anak yang tak dikenal sebelumnya. Aku menarik napas panjang. Tapi sebelum sempat menenangkan diri, langkahku terhenti. Hatiku seolah melompat dari dada saat melihat dua sosok di depan, galang dan ayu.
Keduanya berdiri dengan seragam karyawan hotel. Galang tampak kurus, wajahnya kusam. Ayu berdiri di sebelahnya dengan wajah pucat dan senyum palsu. Mereka terlihat kaget, amat sangat kaget, melihatku hadir sebagai tamu, digandeng bos mereka, dan menggandeng anak yang wajahnya sangat mirip Galang. Langit ballroom hotel malam itu dihiasi cahaya lampu kristal yang memantul dari permukaan lantai marmer putih. Musik klasik mengalun pelan. Para tamu mengenakan busana elegan. Tapi di antara keramaian itu, aku terpaku menatap dua sosok yang dulu mengubah hidupku, Galang dan Ayu. Galang berdiri terpaku dengan mata membelalak. Pandangannya berganti-ganti antara wajahku, Raka, dan Radit yang menggenggam tanganku. Ayu di sebelahnya mencengkeram lengan Galang dengan gugup. Senyum angkuh yang dulu pernah menghina aku sebagai beban keluarga, kini tak tampak sama sekali. Radit menyadari suasana menegang. Ia menoleh padaku. Kamu kenal mereka? Aku mengangguk pelan, mencoba menyembunyikan guncangan batinku. Itu mantan suami dan selingkuhannya. Radit langsung merengkuh pinggangku lebih erat, seolah ingin melindungi aku dari masa lalu yang menyakitkan itu. Aku menarik napas dalam. Aku siap. Kami melangkah mendekati mereka. Jarak yang hanya beberapa meter terasa seperti lautan luas. Ketika tepat di depan mereka, Galang berbicara pelan. Naila? Aku menatapnya tajam. Tak ada senyum, tak ada sapaan manis. Hanya ketegasan dari seorang wanita yang pernah dihancurkan oleh mereka. Jangan panggil aku seperti itu. Aku bukan lagi istrimu. Bahkan, kau tak pernah pantas jadi suami, jawabku dingin. Galang menunduk, seolah ditampar kenyataan. Ayu mencoba menyelamatkan situasi. Kamu hadir di sini sebagai apa? Art hotel ini? Tanyanya sinis. Aku mengangkat dagu dan tersenyum. Aku hadir di sini sebagai tamu kehormatan. Sebagai istri dari Radit, putra pemilik hotel ini. Dan ini anak kami. Aku mengelus kepala Raka yang tertidur di pelukanku. Ayu terdiam, mulutnya terbuka tapi tak ada kata keluar. Galang menatap Raka, lalu memajukan langkah. Dia anakku, kan? Aku mundur selangkah. Kau tak berhak menyentuhnya. Kau menceraikanku saat aku hamil 9 bulan tanpa pernah menoleh ke belakang. Tapi aku nggak tahu waktu itu. Kau memilih untuk percaya fitnah ibumu dan Ayu, lalu menceraikan aku saat aku nyaris melahirkan. Dan sekarang kau berdiri di sini, mengenakan seragam hotel tempat suamiku jadi direktur, lalu mengaku, nggak tahu? Jangan menghina akalku, Galang. Radit berdiri tenang, tapi rahangnya mengeras. Ia meraih bahuku. Kalau kamu nggak nyaman, kita pergi sekarang. Aku menggeleng. Aku ingin dia tahu siapa aku sekarang. Para tamu mulai melirik kami. Beberapa mulai bergosip pelan. Tapi aku tak peduli. Ini bukan pamer. Ini penegasan. Bahwa aku tak akan lagi membiarkan diriku diinjak. Galang berusaha bicara lagi. Aku menyesal. Ibu ternyata berbohong. Dia mengaku 2 tahun lalu, setelah Ayu ketahuan selingkuh dariku. Aku menoleh pada Ayu. Oh, karma datang cepat ya? Ayu memalingkan wajah. Dan sekarang kalian bekerja di sini? Tanyaku sambil melihat seragam mereka. Galang mengangguk, malu. Lucu ya. Dulu kalian mengusirku dari rumah, bilang aku tak pantas hidup di antara kalian. Sekarang, kalian bekerja di bawah perusahaan keluarga suamiku. Ayu mendesis. Kamu sombong. Bukan. Aku cuma sedang berdiri di tempat yang pantas setelah bertahun-tahun diinjak. Malam itu aku berjalan berkeliling ruangan dengan kepala tegak. Banyak yang menyalamiku, mengucapkan selamat atas pernikahan kami. Beberapa bahkan meminta foto bersama karena mengenal Radit sebagai pengusaha muda sukses yang rendah hati. Tak ada satupun yang melihatku sebagai mantan istri Galang. Aku kini adalah Naila, istri Radit dan ibu dari Raka, dan tidak ada yang bisa mengambil itu dariku. Setelah acara usai, aku dan Radit duduk di balkon kamar hotel. Angin malam menyapu lembut wajahku. Raka tidur di dalam. Radit menyentuh tanganku. Kamu luar biasa. Aku bangga padamu. Aku tersenyum kecil, menahan air mata. Dulu aku pikir hidupku hancur.
Tapi ternyata Tuhan sedang menyiapkan panggung untuk pembalasan yang indah. Radit memelukku. Dan aku bersyukur menjadi bagian dari panggung itu. Beberapa hari kemudian, Galang mencoba menghubungiku. Dia datang ke rumah mertuaku. Tapi aku menolaknya di depan gerbang. Aku cuma mau lihat Raka. Sekali aja. Dia darah dagingku. Aku menatapnya lama. Darah mungkin iya. Tapi ayah adalah tentang hadir, mencintai, dan melindungi. Kau tak melakukan satu pun dari itu. Raka tak kenal kamu. Dan aku tak akan membiarkan kamu menyakitinya seperti kau pernah menyakitiku. Galang terdiam. Tatapannya kosong. Pulanglah. Carilah hidupmu sendiri. Jangan ganggu hidup kami. Ia pergi dengan langkah berat. Tapi aku tak menoleh lagi. Masa laluku sudah kutinggalkan. Kini aku hidup untuk masa depan. Radit menyarankan kami pindah ke kota lain agar bisa memulai hidup benar-benar baru. Aku setuju. Bu Rini dan Pak Bram juga mendukung. Kami selalu bisa datang mengunjungi kalian, Nak, ucap Bu Rini sambil memelukku. Saat kami meninggalkan kota itu, aku menoleh ke belakang sebentar. Bukan karena menyesal, tapi sebagai salam perpisahan kepada luka-luka lama yang dulu hampir mematikan semangatku. Setahun kemudian, Raka sudah bisa berjalan dan cerewet. Ia selalu memanggil Radit dengan ayah dan tak pernah mempertanyakan soal ayah biologisnya. Aku dan Radit membuka usaha kuliner kecil bersama dan perlahan berkembang berkat semangat kami yang saling mendukung. Suatu hari, saat aku duduk di dapur, Raka datang dan memelukku. Bunda cantik. Bunda bahagia, ya? Aku menatapnya dan tersenyum. Iya, Nak. Bunda sangat bahagia. Karena Bunda punya kamu dan ayah. Radit masuk ke dapur sambil membawa bunga mawar. Dan aku punya wanita terkuat dalam hidupku. Kami berpelukan. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tak merasa harus membuktikan apapun. Aku hanya perlu menjadi diriku sendiri. Dan itu cukup. Pagi itu, matahari menyusup malu-malu di balik tirai jendela rumah kami. Raka sedang duduk di sofa sambil menggambar dengan krayon, sementara aku menyuapi sarapan. Kehidupan kami berjalan damai dan sederhana. Tak pernah aku menduga bahwa kedamaian itu akan terusik oleh satu suara yang pernah sangat kuhafal, ibu mertuaku dulu, Bu Melati. Aku sedang mencuci piring ketika pintu depan diketuk. Radit yang membukakan pintu. Assalamualaikum. Suara itu membuat jantungku mencelos. Aku menyeka tangan dan keluar dari dapur. Di ambang pintu berdiri sosok wanita parubaya, berjilbab krem, dengan mata sembab dan wajah penuh penyesalan. Bu Melati? Namanya lolos dari mulutku tanpa sadar. Ia langsung menunduk, lalu perlahan berlutut. Naila, maafkan ibu. Tolong. Radit buru-buru menolongnya berdiri. Aku berdiri membeku, tak tahu harus berbuat apa. Wanita ini, yang dulu mengusirku dari rumahnya saat aku nyaris melahirkan, kini menangis di depan pintu rumahku. Aku boleh masuk? Tanyanya lirih. Aku menatap Radit, dan ia mengangguk pelan. Kami mempersilakan Bu Melati duduk di ruang tamu. Raka menatap wanita itu dengan polos. Bunda, itu siapa? Bisiknya padaku. Aku mengelus rambutnya. Nanti Bunda jelaskan, ya. Bu Melati menatapku dengan mata berkaca-kaca. Aku sudah lama ingin datang, tapi aku terlalu malu. Terlalu takut. Tapi aku nggak bisa terus hidup seperti ini, Naila. Aku duduk perlahan. Kenapa ibu datang ke sini? Aku cuma ingin minta maaf. Aku sudah salah menilai kamu. Aku sudah terlalu percaya sama Ayu. Dan karena itu, aku kehilangan cucuku, kehilangan menantu terbaik, kehilangan segalanya. Aku menatapnya. Dulu, wanita ini adalah pengadil paling kejam dalam hidupku. Dia menuduhku selingkuh hanya karena melihatku duduk dengan teman pria masa kecilku. Padahal hari itu aku hanya ingin membeli bubur untuk Galang yang sedang demam. Ibu tidak hanya menuduhku, kataku pelan tapi tegas. Ibu mengusir aku dari rumah saat aku hamil besar. Ibu menolak menjengukku saat aku melahirkan. Bahkan saat anakku lahir tanpa ada satupun keluarga suami yang datang, ibu memilih percaya pada wanita yang mencuri suamiku. Bu Melati menangis. Semua itu benar. Aku salah.
Tapi bolehkah aku melihat cucuku sekali saja? Menyentuhnya? Menebus sedikit luka itu. Raka, seolah mengerti suasana hati kami, datang menghampiriku dan berbisik, Bunda, dia nenek aku, ya? Aku memeluknya. Iya, nak, tapi nenek yang dulu bikin Bunda sedih. Tapi sekarang, nenek mau minta maaf. Raka menghampiri Bu Melati yang masih terisak dan memeluk kakinya kecil. Nggak usah nangis, Nek. Aku baik-baik aja kok. Air mata Bu Melati semakin deras. Ia mengangkat Raka ke pangkuannya dan memeluknya dengan erat. Maafkan nenek ya, nak, maafkan nenek. Setelah beberapa lama, kami duduk berbincang. Radit hanya mendengarkan sambil menggenggam tanganku dari samping. Ayu sudah meninggalkan Galang, Naila. Ternyata semua yang dia lakukan hanya karena ingin naik status. Dia kira Galang anak orang kaya, karena waktu itu kalian tinggal di rumah kami yang besar. Tapi begitu kami bangkrut, dia pergi. Dan, Galang hancur, cerita Bu Melati pelan. Aku mengangguk pelan. Aku tahu. Aku bertemu mereka di hotel milik keluarga suamiku. Mereka bekerja di sana. Ya Allah, Bu Melati tampak semakin malu. Kehancuran yang mereka alami bukan doaku, Bu. Tapi mungkin itu satu-satunya cara Tuhan membukakan mata kalian. Aku tak bisa menebus kesalahanku sepenuhnya, Naila. Tapi izinkan aku, di sisa umurku ini, jadi nenek yang baik untuk Raka. Aku menatapnya lama. Hatiku masih menyimpan luka. Tapi ada yang lebih besar dari luka itu, harga diriku yang sudah bangkit, dan hati yang kini lebih kuat untuk memilih. Ibu boleh bertemu Raka, asal tidak membawa racun masa lalu ke rumah ini. Aku tidak bisa menjanjikan kita akan seperti keluarga dulu, tapi aku bisa memilih untuk tidak menyimpan dendam. Bu Melati mengangguk cepat. Terima kasih. Terima kasih, Naila. Beberapa minggu kemudian, Bu Melati mulai rutin datang ke rumah. Ia membawa makanan, mainan, bahkan mulai membantu mengasuh Raka. Perlahan-lahan, hubungan kami membaik. Tapi bukan berarti aku melupakan semuanya. Aku hanya memutuskan untuk tidak membiarkan masa lalu merusak kebahagiaanku hari ini. Radit pernah bertanya padaku malam itu, saat kami duduk berdua di beranda. Kamu yakin mau membuka pintu untuk ibu mertua lamamu itu? Aku mengangguk. Kalau aku nggak membuka pintu itu, mungkin aku selamanya akan hidup dalam kebencian. Tapi dengan memberinya kesempatan, aku memberiku sendiri kesempatan untuk damai. Radit tersenyum dan memelukku. Kamu memang perempuan paling kuat yang pernah aku kenal. Aku membalas pelukannya. Karena aku pernah jatuh terlalu dalam. Jadi sekarang aku tahu bagaimana cara berdiri tegak. Beberapa bulan kemudian, Galang datang, lagi. Tapi kali ini dia datang bukan untuk menuntut apapun. Ia hanya berdiri di depan pagar dengan wajah letih dan mata sayu. Aku cuma mau bilang, terima kasih karena udah menjaga ibu. Dia sekarang lebih hidup dari sebelumnya. Dan, Raka tumbuh jadi anak yang luar biasa. Semua itu karena kamu. Aku hanya diam. Tidak membalas, tidak mendekat. Aku juga mau minta maaf. Untuk semuanya. Aku nggak minta dimaafkan. Aku cuma mau kamu tahu bahwa kamu adalah perempuan terbaik yang pernah aku sia-siakan. Aku menatapnya sebentar. Terima kasih. Tapi aku sudah bahagia sekarang. Aku harap kamu bisa menemukan caramu sendiri untuk bangkit, Galang. Ia mengangguk, lalu pergi tanpa menoleh. Dan anehnya, aku merasa lega. Kini, hidupku tak lagi dihantui luka. Aku hidup dengan suami yang mencintaiku tanpa syarat, anak yang tumbuh dalam pelukan hangat, dan kedamaian yang kuperjuangkan sendiri. Dan semua itu terjadi, bukan karena aku membalas dengan dendam, tapi karena aku memilih memaafkan tanpa lupa. Sudah hampir 1 tahun berlalu sejak aku dan Radit menikah. Rumah kecil kami kini dipenuhi tawa, cerita, dan kedamaian yang tak pernah kubayangkan dulu bisa kualami. Raka tumbuh menjadi anak yang ceria dan cerdas, Radit makin sukses membesarkan usaha konsultasi properti miliknya, dan aku pun kini aktif dalam komunitas ibu-ibu pengusaha kecil. Sore itu aku sedang bersiap menjadi pembicara dalam sebuah seminar perempuan mandiri yang diadakan oleh komunitas. Temanya tentang bangkit dari luka, membangun usaha dari nol.
Aku mengangkat kisah hidupku sebagai inspirasi, bukan untuk mengundang simpati, tapi menunjukkan bahwa luka bisa disulap menjadi kekuatan. Radit mencium keningku sebelum aku berangkat. Kamu akan membuat banyak wanita merasa tidak sendiri hari ini. Bicaralah dari hati, seperti biasanya. Aku tersenyum. Terima kasih sudah selalu percaya padaku. Acara diadakan di sebuah aula kecil tapi mewah. Di sana, ibu-ibu dari berbagai kalangan hadir, ada yang memakai batik anggun, ada juga yang bersahaja dengan gamis sederhana. Aku menatap ke arah mereka dengan hati yang bergetar, karena dulu aku berada di tempat duduk mereka, bingung, takut, hancur, dan tidak tahu bagaimana melangkah. Namaku dipanggil ke panggung. Aku berdiri dengan tenang, membawa slide presentasi sederhana dan secari kisah di dada. Saya adalah seorang ibu muda yang pernah diusir saat hamil besar karena fitnah. Saya pernah tidur di rumah kontrakan beralaskan tikar, menyusui anak saya sambil menahan tangis karena tidak punya uang untuk membeli susu. Tapi saya memilih berdiri, bukan meratapi. Ruangan hening. Semua menatapku. Beberapa mulai mengusap mata. Dan hari ini, saya berdiri di sini, bukan karena ingin kalian kasihan. Tapi ingin kalian percaya bahwa luka tidak mengakhiri segalanya. Bahkan, kadang luka adalah awal kekuatan. Tepuk tangan menggema. Tapi di antara wajah-wajah yang bersemangat itu, mataku menangkap satu sosok yang membuat jantungku nyaris berhenti berdetak. Ayu. Dia duduk di barisan paling belakang. Mengenakan blus merah terang, wajahnya tampak lebih tua dari usianya, dan tak lagi seanggun yang dulu. Pandangan matanya menunduk saat aku menatapnya. Seolah merasa kecil di antara kata-kataku. Hatiku sempat bergejolak. Tapi aku kembali tenang. Aku sudah berjanji pada diriku, masa lalu tidak akan mendikte caraku berjalan. Setelah sesi selesai, aku turun dari panggung dan dihampiri oleh banyak peserta. Mereka memelukku, mengucap terima kasih, dan mengaku merasa dikuatkan. Dan kemudian, dia datang. Aku nggak menyangka, kamu jadi sehebat ini sekarang, Naila. Suara itu pelan, hampir tak terdengar. Aku menoleh. Ayu berdiri di belakangku, tangan memeluk tas lusuhnya, matanya sembab. Aku menatapnya, mencoba mencari sisa dendam dalam dadaku, tapi yang kutemukan hanya hampa. Kamu datang ke seminar ini untuk apa, Ayu? Tanyaku pelan. Awalnya karena aku ikut komunitas ini, walau cuma sebagai peserta. Aku nggak tahu kamu pembicaranya. Tapi pas kamu naik, aku langsung tahu. Tuhan lagi ngasih pelajaran ke aku. Aku diam. Tak ingin terburu bicara. Aku sekarang kerja serabutan, Nay. Galang gak pernah stabil. Setelah aku ketahuan selingkuh juga, ya, dia tinggalkan aku. Sekarang aku cuma numpang hidup sama temanku, kadang jaga warung, kadang bantuin catering. Aku menatap matanya. Dulu kamu menghancurkan rumah tanggaku. Ayu mengangguk cepat. Aku tahu. Dan aku nggak berharap kamu maafin aku. Aku cuma mau minta satu hal, izinkan aku dengar kamu bicara hari ini, sampai habis. Karena itu, lebih menyakitkan dari apapun yang pernah kamu balas ke aku. Aku menarik napas panjang. Kalau kamu berharap aku akan menamparmu atau memaki, kamu salah alamat. Aku nggak mau menyentuh satu titik pun dari masa lalu kita. Karena kamu bukan bagian dari hidupku lagi. Ayu terdiam. Perlahan-lahan air matanya jatuh. Kamu udah jauh lebih tinggi dari aku sekarang. Aku menggeleng pelan. Aku tidak lebih tinggi dari siapapun. Aku hanya memilih untuk tidak diam dalam luka. Tapi kamu masih bisa memilih untuk bangkit juga. Semua orang bisa, Ayu, termasuk kamu. Kami tidak berpelukan, tidak bertukar nomor, tidak membahas masa lalu lebih jauh. Aku hanya memutuskan untuk melangkah, tanpa membawa luka yang dulu Ayu tanam. Setelah Ayu pergi, aku duduk di pojok ruangan dan menatap sertifikat kecil bertuliskan, pembicara inspiratif. Aku tersenyum, bukan karena penghargaan itu, tapi karena aku tahu, aku sudah sampai di titik di mana aku bisa memaafkan, tanpa harus membuka kembali pintu yang pernah tertutup. Malamnya, aku menceritakan segalanya pada Radit. Kamu ketemu Ayu? Tanyanya kaget. Iya, dia datang sebagai peserta. Dan aku,
Tidak merasa apa-apa. Radit memelukku. Kamu luar biasa. Aku bersandar di bahunya. Karena aku sudah nggak punya tempat untuk dendam. Hatiku penuh oleh kamu dan Raka. Kami tertawa. Dan malam itu, aku tidur dalam pelukan cinta yang tulus, bukan cinta yang harus kuperebut dari siapapun. Beberapa minggu berlalu, dan hidup kami berjalan seperti biasa. Tapi satu hal tak pernah berubah. Aku terus membagikan kisahku pada perempuan-perempuan yang sedang berjuang dari titik nol. Dan tiap kali aku bercerita, aku tahu, kisahku bukan soal ditinggalkan saat hamil besar, bukan soal dikhianati pelakor, atau dibenci mertua. Kisahku adalah tentang perempuan yang memilih untuk tidak kalah oleh keadaan. Karena di dunia ini, luka tidak bisa dihindari. Tapi cara kita sembuh, itu yang membuat kita istimewa. Langit sore di teras rumah kami tampak teduh. Angin berhembus pelan, menyentuh bunga-bunga kenanga yang kutanam sendiri 2 tahun lalu, sebagai simbol awal baru. Raka berlari-lari di halaman, menirukan suara pesawat mainannya, sementara Radit duduk membaca koran sambil sesekali mencuri pandang ke arahku. "Kenapa kamu senyum-senyum sendiri, Bu Raka?" tanyanya sambil menurunkan kacamatanya. Aku terkekeh. Aku cuma lagi bersyukur aja. Rasanya cepat banget ya, waktu berlalu. Dulu aku pikir hidupku akan hancur selamanya. Ternyata, Tuhan cuma menundaku, bukan menolakku. Radit menutup koran dan duduk lebih dekat, menggenggam tanganku. Kamu bukan cuma diselamatkan, Naila. Kamu dibentuk jadi luar biasa. Kata-katanya membuatku menunduk haru. Di sisi pria inilah aku akhirnya merasa dihargai tanpa harus berpura-pura kuat. Di pelukannya aku tak perlu menjadi perempuan sempurna. Cukup menjadi aku, dengan seluruh luka dan pelajaran hidupku. Beberapa bulan terakhir, aku mulai rutin diundang menjadi pembicara di seminar keluarga dan kewirausahaan. Aku tak pernah menyangka kisahku yang dulu kusembunyikan seperti aib, kini menjadi sumber kekuatan bagi banyak wanita. Sore itu, aku mendapat undangan dari sebuah universitas swasta untuk menjadi pembicara dalam seminar perempuan dan perjuangan hidup. Mereka bahkan mengusulkan agar aku menulis buku tentang kisahku. Awalnya aku ragu, tapi setelah berdiskusi dengan Radit, aku mengangguk. Kalau itu bisa jadi pelita buat yang lain, kenapa enggak? Ujarnya. Akhirnya aku mulai menulis. Buku itu kuberi judul, Takdir Tak Pernah Salah, karena memang begitu adanya. Sekeras apapun manusia meratap, mengeluh, atau marah, takdir tidak pernah salah. Kadang Tuhan hanya menunda kebahagiaan karena ingin kita belajar terlebih dulu cara menghargainya. Saat peluncuran buku itu digelar, aku tak menyangka banyak sekali yang hadir. Dari kalangan mahasiswa, ibu rumah tangga, sampai wanita karir. Bahkan, salah satu peserta membacakan testimoni, bahwa setelah membaca kisahku, dia berani melawan kekerasan rumah tangga yang dialaminya selama 5 tahun. Aku menangis. Tapi itu bukan air mata sedih. Itu air mata kemenangan. Setelah acara usai dan para tamu mulai beranjak pulang, seorang wanita tua berjilbab coklat mendekatiku perlahan. Wajahnya ku kenal, sangat ku kenal. Mertua lamaku, Bu Lestari. Tubuhku menegang seketika. Tapi aku menatapnya dengan kepala tegak. Assalamualaikum, Naila. Waalaikumsalam, Bu. Jawabku pelan. Ia terlihat canggung, bahkan tangannya gemetar saat mencoba menyentuh lengan bajuku. Kamu makin cantik. Dan hebat. Aku hanya tersenyum tipis. Aku tahu aku nggak pantas bicara begini. Tapi setelah baca buku kamu, aku merasa dihantam badai berkali-kali. Matanya berkaca-kaca. Aku yang dulu terlalu percaya pada omongan Ayu. Aku terlalu buta karena gengsi. Bahkan saat kamu hamil besar pun, aku tega memintamu keluar dari rumah itu. Aku minta maaf, Naila. Aku menarik napas panjang. Sakit itu sempat kembali menguar di dada, tapi kini tak lagi perih. Hanya seperti bayangan yang sudah lama pudar. Saya sudah lama memaafkan, Bu. Benarkah? Suaranya serak. Aku mengangguk. Saya tidak ingin terus menyimpan luka. Raka sudah cukup membuat saya belajar mencintai tanpa syarat. Bu Lestari menunduk. Kalau boleh, suatu hari nanti, bolehkah saya bertemu cucu saya?
Saya nggak ingin mengambilnya dari kamu. Cuma, ingin menebus, sedikit saja. Aku memandangnya lama. Lalu menjawab, saya akan bicara dengan Radit dulu. Kalau dia mengizinkan, kita bisa atur pertemuan. Bu Lestari menangis. Tapi tangisan itu, bukan tangisan yang dulu penuh kebencian. Itu tangisan tulus, dari seorang nenek yang mungkin baru menyadari betapa salah ia dahulu. Beberapa minggu kemudian, akhirnya pertemuan itu terjadi. Di sebuah taman kota yang rindang, Bu Lestari datang membawa boneka kecil dan buku cerita. Ia duduk di bangku taman, menunggu, sementara aku dan Radit mengajak Raka berjalan mendekat. Raka, itu nenek kamu dari pihak papa kamu dulu. Raka memandangku bingung. Tapi aku mengangguk pelan. Kita boleh sayang sama siapapun yang mau sayang sama kita, ya. Raka akhirnya menghampiri Bu Lestari yang memeluknya erat sambil menangis. Melihat itu, aku dan Radit hanya diam, saling menggenggam tangan. Kami tahu, tidak semua luka harus terus diingat. Ada waktunya luka itu ditutup, dan hidup terus dijalani dengan penuh kedamaian. Beberapa tahun kemudian, Raka kini sudah duduk di bangku SD. Ia selalu jadi juara kelas, dan mulai suka menggambar. Satu kali ia menunjukkan gambar kepada kami. Ini gambar keluarga kita. Ada aku, bunda, ayah, dan nenek. Wah, bagus banget, ujar Radit sambil memeluknya. Tiba-tiba Raka bertanya, kenapa bunda dulu nggak tinggal sama ayah dari awal? Kenapa bunda dulu sempat tinggal di rumah kontrakan kecil banget? Aku menatapnya. Karena dulu bunda pernah salah tempat. Tapi dari situ, bunda belajar cara jadi kuat. Kalau gitu, bunda hebat dong, tanyanya bangga. Aku tertawa kecil. Bunda nggak hebat. Bunda cuma nggak mau menyerah. Kini, aku sudah punya yayasan kecil bernama Pelita Perempuan, tempat berkumpulnya para ibu tunggal, korban perceraian, kekerasan, maupun kemiskinan, untuk belajar mandiri secara ekonomi dan mental. Setiap malam Jumat, kami mengadakan diskusi terbuka, sharing pengalaman, dan belajar bersama. Kadang kami menangis bersama, kadang tertawa bersama. Tapi yang pasti, kami tidak lagi merasa sendirian. Dan setiap kali seseorang bertanya padaku bagaimana aku bisa melewati semuanya, aku hanya menjawab. Karena aku percaya, air mata bukanlah akhir dari segalanya. Kalau kita bisa bertahan, suatu hari air mata itu akan berubah jadi mahkota. Mahkota perempuan tangguh.